Nusantara, sebagian besarnya perairan laut yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Salah satunya seperti yang ada di Laut Torosiai, Gorontalo ini. Layang-layang memang identik dengan alat permainan, tapi berbeda dengan layang-layang mau saya buat. Layang-layang ini bisa digunakan untuk menangkap ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daun yang kita gunakan untuk layang-layang namanya daun saroko. Dan daun saroko ini sebenarnya adalah tumbuhan benalu. Jadi dia ada yang tumbuh di tanah, ada juga yang menumpang hidup di dahan-dahan pohon seperti ini. Daun saroko termasuk tumbuhan parasit yang menumpang hidup pada tumbuhan lainnya. Saroko hidup dengan menyerap makanan dari pohon inangnya. Jadi, lama-kelamaan, tanaman ini dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan inangnya. Wow. Ini daun saroko yang kita pilih, yang sudah kering dan juga ukurannya besar atau lebar. Dan ini kita kenapa pakai saroko karena tulang daun maupun daunnya itu ringan, jadi mudah untuk nanti diterbangkan. Sebelum menuju laut, kami akan merangkai daun saroko dengan alat lainnya agar lebih mudah digunakan nanti. Ini untuk membuat layangannya juga cukup mudah. Cukup dimasukkan ke lubang, jadi tidak ada tuh pakai dipotong sebatang, dijadikan sama panjang. Enggak, ini kita cukup butuh satu daun saja, diikat dengan talinya, baru nanti di bawah dikasih umpan. Nah, jadi ini umpannya dengan harapan ikan yang mau kita tangkap nanti bakal begitu seperti ini langsung ditarik. Jadi nanti tertangkap seperti ini. Ini sudah siap, kita langsung melaut. Kami akan ke spot memancing yang jaraknya sekitar 30 menit dari lokasi pengambilan daun saroko. Semoga saja Dewi Fortuna menaungi kami dalam mencari ikan hari ini. Fungsi dari layang-layang ditambah juga menggerakkan bambu dan juga tali pancingnya ini supaya umpan ikan batunya itu tetap di permukaan. Jadi dia tetap masuk terus keluar, masuk keluar. Jadi menarik perhatian si ikan predator yang mau kita tangkap. Tidak membutuhkan waktu yang lama, umpan berhasil disambar ikan target. Ada nih ikan cendro. Kalau di sini apa namanya? Timbaloa atau ikan sori. Dan dia ini termasuk ikan perenang cepat. Bisa dilihat nih dari bentuk tubuhnya yang memanjang seperti torpedo. Jadi dia lebih mudah untuk memecah air di bawah laut ini. Terus dia juga termasuk ikan komunal, selalu bersama-sama. Ayo kita cari lagi, karena di komunal harusnya teman-temannya ada di sini juga. Ayo Pak. Ikan timbaloa alias cendro ini memang termasuk ikan pelagis atau biasa berhabitat dekat permukaan air. Makanya si mulut panjang ini sangat menyukai umpan yang kita pasang di permukaan air. Pak, boleh gantian saya coba Pak. Sekarang giliran saya yang mencoba, semoga juga dapat seperti Bapak. Lempar saja ya.
Memancing dengan teknik layang ini tidak boleh sembarangan. Saya harus tetap menjaga umpan berada di permukaan air agar potensi ikan target menyambar lebih besar lagi. Dapat di mana, Pak? Dapat lagi! Lihat giginya ini sangat panjang dan juga tajam. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau nangkap ikan ini. Kalau nggak salah-salah bisa kita yang tergigit, bahkan tertusuk. Ikan timbal loah ini sangat agresif. Jadi saat menariknya pun harus tetap hati-hati. Karena bisa saja si mulut panjang ini melompat ke dalam perahu dan membahayakan para pemancing. Gede banget, Pak. Wah. Waduh. Gede banget ini. Ini gede sekali. Ini mumpung masih segar, mendingan langsung kita bawa untuk diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Timbal loa ini akan kita masak dengan bumbu khas bajul laut, namanya bilaboe. Jadi itu semacam bumbu asam begitu Bapak ya? Pertama-tama, semua bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan akan dimasak selama kurang lebih 30 menit hingga masak. Bilaboe ini kan artinya bumbu atau kuah asam. Nah, dia ini asamnya berasal dari jeruk limau. Jadi kalau udah mulai mendidih bisa langsung kita peras ke atasnya. Selain membuat kuah ikan timbal loa ini menjadi asam, jeruk limau juga bagus untuk mengobati sakit tenggorokan dan dapat menyegarkan tubuh. Sudah matang ini Bapak. Timbal loa bilaboe so matang. Saatnya kita makan. Ayo makan. Selain nikmat, ikan timbal loa juga kaya sekali akan sumber protein, kalsium, zat besi, dan fosfor yang baik untuk tubuh sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi, mengatasi luka pada lambung, dan dapat mengatasi hipertensi. Ikan timbal loa ini bukan cuma enak, tapi sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Dari Laut Torosiae, petualangan saya lanjutkan ke hutan Nantu untuk mengamati satwa endemik bumi Wallacea. Sulawesi memiliki banyak sekali satwa endemik dan hari ini saya akan melakukan pengamatan salah satunya bersama BKSDA Resort Suaka Mahasatwa Nantu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki kawasan Suaka Marga Satwa Nantu, kita harus melewati sungai yang cukup lebar ini. Tapi beruntung hari ini airnya lumayan dangkal, jadi kita tidak perlu mengangkat tas kita. Tapi tetap harus hati-hati karena batu-batunya ini licin sekali. Tidak mudah ternyata untuk mengamati satwa yang keberadaannya sudah semakin langka di Sulawesi. Kami harus menyeberangi sungai dan menelusuri hutan terlebih dahulu untuk sampai di lokasi pengamatan. Nah, ini ada buah pangi, itu buah kesukaannya babi rusa dan ini sudah dimakan sama babi rusa. Berarti kemungkinan besar dia ada di sekitar sini ya Pak? Iya.
atau banyak yang lebih mengenalnya dengan buah kluwek, memang termasuk buah yang memabukkan karena mengandung asam sianida yang cukup berbahaya jika langsung dikonsumsi. Lokasinya sudah dekat, jadi biar tidak berisik. Yang dua tinggal di sini, terus dengan Mbak yang ke dalam. Ya. Ya. Jadi karena emang babi rusa ini sangat sensitif baik sama suara maupun aroma tubuh, jadi kita cuma bisa berdua dan dua abang ini menunggu di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sudah sampai di tempat pengamatannya dan kita harus ekstra hati-hati dalam bergerak. Di kawasan hutan Nantu seluas kurang lebih 62.000 hektar ini memang menjadi rumah yang ideal bagi satwa endemik tersebut. Itu ada babi rusanya dengan anaknya dua, jadi yang menunjukkan babi rusa lucu banget. Jadi babi rusa dengan babi hutan itu dia warnanya lebih terang, terus bulunya sangat tipis, dan kalau yang jantan itu dia ada tanduknya atau ada curahnya, tapi kalau yang betina dia tidak ada. Babi rusa memang termasuk satwa penyendiri alias soliter. Mereka jarang sekali terlihat dalam jumlah yang banyak. Biasanya mereka memang hanya berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Hampir bisa dipastikan setiap hari akan ada babi rusa yang singgah di kubangan ini untuk mendapat asupan tambahan. Lumpur kubangan ini banyak sekali manfaat untuk babi rusa. Selain untuk menetralkan suhu tubuhnya, juga untuk menetralkan racun dari makanan yang dia makan, yaitu buah pangi, dan juga di kubangan ini menjadi sumber air mineral mereka dan juga sumber makanan lainnya seperti cacing-cacing. Saat masih kecil seperti itu, anakan babi rusa memang akan terus didampingi oleh indukannya. Dan saat berusia 8 bulan, si kecil itu sudah bisa bebas berkelana di dalam hutan. Itu umur berapa Pak? Itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan, dan biasanya dia melahirkan di bulan ke? Ya biasa masa mungkinnya 5-6 bulan. 5 sampai 6 bulan, berarti sebentar lagi kan? Ya sebentar lagi. Ada bayi. Tak jarang, predator seperti biawak yang bermain di lokasi kubangan juga dapat mengagetkan babi rusa, sehingga mereka lebih memilih menghindar. Kalau datanya biasanya apa aja Pak yang dicatat? Biasa aktivitas babi rusa, terus jumlah satuannya, dan jenis umurnya gitu. Wah, ini tadi saya dan Pak Rahmat lihat banyak, cuman sayang kurang beruntung belum lihat yang jantannya ya Pak. Ya. Karena emang biasanya jantan ini kalau setelah yang betina hamil, dia langsung pergi karena dia ini binatang soliter. Saat ini berdasarkan data, jumlah babi rusa sekitar 400 ekor di hutan Nantu. Jumlah yang cukup sedikit untuk satwa khas Wallacea ini. Harapannya, perlindungan dan pelestarian satwa endemik Sulawesi ini bisa terus ditingkatkan. Semoga dengan dilakukannya perlindungan hutan tempat tinggalnya babi rusa seperti ini, status babi rusa yang sudah hampir punah bisa menjadi kembali stabil populasinya ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo!
Suku Bajo dan laut ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa terpisahkan keduanya. Bagi suku Bajo, laut bukan cuma tempat untuk sumber penghidupan, tapi juga sebagai taman bermain. Mayoritas masyarakat Bajo laut yang tinggal di rumah apung menjadikan perahu sebagai alat transportasi sehari-hari. Tapi siapa yang tahu, perahu ini juga bisa menjadi alat permainan yang seru. Dan hari ini saya mau ikut bermain di Toro Siaje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau tarik tambang di darat mungkin sudah biasa, tapi bagaimana kalau tarik tambang menggunakan perahu? Dan hari ini saya akan ikut keseruannya di Toro Siaje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keseruan kali ini merupakan bagian dari permainan tradisional khas suku Bajo dengan memanfaatkan perahu sampan. 3, 2, 1, mulai! Waduh, ini gak maju-maju. Ayo Kak. Ini kita naik perahu, tapi tetap koyok. Gimana ceritanya ini? Ayo. Ini saya mendayungnya ke depan, tapi perahunya malah ke belakang. Ini gimana Kak? Ukuran perahu ini cukup panjang, sekitar 3 hingga 4 meter. Sehingga tidak mudah untuk mendayungnya karena bebannya yang cukup berat. Tanpa cadik di bagian samping perahu, sehingga cukup susah untuk menjaga keseimbangannya. Ini saya dayungnya pelan-pelan, malah perahunya mau maju. Jadi bukan cuma kekuatan aja, tapi juga faktor laki dari alam. Jadi kalau anginnya ke sana, ya keberuntungan untuk kita. Ayo Kak! Ye! Semangat, semangatin kakak dong! Ye! 3, 2, 1, mulai! Ayo! Jauh banget! Ibu saya mau dibawa kemana ini? Ini saya kayaknya mau diculik sama ibunya. Jadinya saya mau dibawa ke pulau seberang. Mencoba mengembalikan keadaan. Tapi perahunya hanya di tempat. Keseruan permainan tradisional seperti ini selayaknya harus tetap dijaga kelestariannya. Menjadi bagian dari identitas keberagaman suku yang ada di negeri ini. Tak terkecuali bagi masyarakat Bajo di Toro Siae, Gorontalo. Setelah perahu ini menjalankan tugasnya, setiap hari digunakan untuk transportasi, tadi digunakan untuk seru-seruan. Pastinya perahu ini butuh perawatan khusus, seperti yang nanti akan kita lakukan ya kakak-kakak. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Jadi perawatan perahu yang akan kita lakukan namanya lu'u-lu'u. Tapi sebelum kita lakukan lu'u-lu'u ada yang namanya nunu lepa. Penasaran itu apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu menjadi salah satu harta paling berharga bagi masyarakat suku Bajo di Toro Siahe. Untuk menjaganya supaya tahan lama, mereka memiliki cara perawatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Ini Bapak. Iya. Ini saya tinggi sekali. Iya. Siapa? Ini yang pepanjat. Oh, abang nanti panjat. Iya, biar saya yang panjat. Oke, mantap. Nih, jadi kita nunu lepa. Itu artinya mencari daun kelapa yang kering. Seperti ini, tapi nggak boleh yang terlalu kering. Jadi kita cari yang sudah setengah kering. Dia tuh yang masih warnanya coklat tua. Pemilihan daun kelapa sangat penting agar mendapatkan hasil maksimal saat proses ngalu. Ini walaupun sampai di tangan, tapi walaupun udah kering juga,
harus dipanjat karena dia ternyata di ujungnya itu masih kuat. Abang minta tolong lagi ya. Tidak boleh sembarang orang untuk memanjat pohon seperti ini, karena harus memiliki keahlian dan keberanian untuk melakukannya. Ini memang daun kelapanya tidak dipotong karena menyesuaikan sama panjang perahunya. Jadi kita langsung bawa ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama-sama karena harus bekerja sama atau bergotong royong. Tradisi ngalu'u ini biasa dilakukan pada saat air laut sedang surut. Tujuannya supaya proses perawatan bisa langsung dikerjakan untuk beberapa perahu sekaligus. Ini sudah dibakar dan kalau sudah diikat seperti ini, dia apinya bakal lebih tahan lama. Jadi kita nggak perlu terlalu cepat gonta-ganti daun kelapanya. Proses pembakaran perahu harus dilakukan secara merata. Dan waktu pembakarannya pun tidak boleh terlalu lama, karena dapat merusak perahunya. Dan ini nggak bisa kita tinggal daun kelapanya, harus kita pegang sampai nanti permukaan perahunya sudah menghitam baru kita geser. Kalau tidak nanti terbakar. Dan ini berfungsi untuk menghilangkan lumut-lumut yang ada di perahu. Soalnya lumut-lumut ini merusak perahu dan bikin perahu-perahu jadi bocor. Selain untuk menghilangkan lumut, tradisi ngalu'u juga efektif menghilangkan rayap ataupun hewan lain yang hidup di bawah atau pori-pori perahu. Ini perahu kalau sudah dilu'u-lu'u seperti ini akan terhindar dari kekeroposan, plus perahu ini akan jadi terasa lebih ringan karena pori-porinya tertutup dan juga air yang terserap di kayunya sudah hilang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu! Wah! Itu! Masih di Gorontalo, kali ini saya akan mengamati satwa raksasa penghuni lautan di sini. Batu Berani adalah spot yang sangat strategis untuk berjumpa dengan whale shark atau hiu paus. Dan yang unik, ini jaraknya dekat sekali dari daratan. Hari ini saya akan melakukan monitoring dan juga pendataan bersama Bang Fahri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kita udah sampai di spotnya. Cepet banget sampainya karena emang deket dan semoga aja hiu pausnya cepat muncul. Karena saya udah nggak sabar banget. Itu! Wah! Itu! Tidak setiap tahun makhluk raksasa ini mengunjungi pesisir Gorontalo. Hanya musim-musim tertentu saja mereka bermain di sini. Dan beruntungnya, saya datang di waktu yang sangat tepat sekali. 2 ekor hiu paus langsung menyambut kedatangan saya. Sungguh luar biasa. Hewan besar ini masih termasuk jenis ikan dan bukan termasuk kategori mamalia seperti paus yang lainnya. Gorano bintang ini memang biasa ditemukan di perairan yang berada di garis khatulistiwa yang berhawa tropis. Keren banget! Dan cara untuk memanggil whale shark ini cukup unik dan mudah. Itu cukup mengetuk-ngetuk aja pada perahu dan mereka akan mendekat. Aduh, saya beruntung sekali bisa ketemu whale shark, ketemu hiu paus, 2 sekaligus. Nah, sekarang lagi dilakukan photo identification, yaitu foto
bagian kanan dan bagian kiri tubuh dari whale shark atau hiu paus untuk nanti diidentifikasi apakah ini individu baru ataupun individu yang sudah pernah terdata sebelumnya. Foto identifikasi juga dilakukan untuk mendata bintik-bintik lingkaran putih kekuningan pada tubuhnya. Karena tanda tersebut dapat dijadikan salah satu identitas untuk membedakan antar individu. Sama halnya dengan sidik jari pada tangan manusia. Jadi kalau lihat dari ukurannya, dua whale shark ini adalah whale shark umur remaja. Itu panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Hiu paus memang tercatat sebagai salah satu ikan terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai 12 sampai 15 meter dan dengan berat mencapai 15 ton. Hiu paus memang termasuk ikan yang cara makannya dengan filter feeder. Ia akan menyedot plankton ataupun krustasea kecil yang menjadi favoritnya. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali bisa berenang sedekat ini dengan hiu paus. Semangat bisa berenang sedekat itu sama whale shark sama hiu paus, ya ampun. Tapi tetap walaupun kita punya kesempatan untuk berenang sedekat itu dengan hiu paus, kita nggak boleh menyentuhnya. Kalau yang naik perahu tidak boleh bawa makanan-makanan yang dibungkus plastik. Dan juga kita juga nggak boleh ngasih makan karena itu bisa merubah sifat aslinya dia. Dan juga karena whale shark ini makan dengan cara memfilter, kalau ada plastik yang jatuh ke air itu bahaya banget, bisa masuk langsung ke mulutnya dan bahkan menyebabkan kematian. Jadi tetap jaga lingkungan dan hewan-hewan laut kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sambil nunggu dombanya pada kenyang, saya mau mainan sama yang kecil. Yang kecil mana, Pak? Kita sedang membuat paranje. Jadi paranje ini adalah kandang untuk domba. Rasanya enak banget. Masak kayu pakai kayu bakar. Pahit banget.